Selamat malam menjelang pagi, saudara. Anda kembali menyimak Breaking News Kompas TV bersama saya Dian Silitonga. Trump mengaku kecewa setelah membaca tanggapan Iran terkait proposal untuk mengakhiri perang. Washington mengancam siap melanjutkan perang apabila upaya diplomasi gagal mencapai hasil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam respon pemerintah Iran terhadap proposal perdamaian yang diajukan Washington. Proposal pemerintahan Trump mencakup penghentian sementara pengayaan uranium oleh Iran sebagai imbalan pencabutan sanksi Amerika Serikat. Trump mengaku kecewa setelah membaca tanggapan Iran terkait proposal tersebut. Saya baru saja membaca respon dari apa yang disebut sebagai perwakilan Iran. Saya tidak menyukainya, sama sekali tidak dapat diterima, tegas Donald Trump melalui platform Truth Social miliknya. Sementara itu, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Mike Waltz, menegaskan Presiden Donald Trump tetap mengedepankan solusi diplomatik sebelum mengambil langkah militer lebih lanjut. Namun ia mengingatkan, Washington siap melanjutkan perang apabila upaya diplomasi gagal mencapai hasil. The mediators, in this case Pakistan, ask us, head of state to give this negotiation another chance before we go back to bombing Iran, then I think that's completely an appropriate choice for President Trump to make. He is giving diplomacy every chance we possibly can before going back to hostilities, but he's absolutely prepared to do that. Menanggapi ancaman ini, pemerintah Iran siap melindungi situs-situs nuklir tempat uranium disimpan. Sebagian besar uranium milik Iran kemungkinan masih berada di kompleks nuklir Isfahan. Iran memiliki lebih dari 440 kg uranium yang diperkaya hingga kemurnian 60%. اونجا یه پیشبینی‌هایی از قبل شده بود. به هر حال یکی از در واقع شعارهایی که ترامپ میداد این بود که جمهوری اسلامی ایران دارای مقادیر متنوعی از اورانیوم غنی شده هست به میزان 60% و اینو باید از بین ببره و ما میدونستیم که اینها نقشه‌ای طرحی برای خارج کردن اورانیوم از کشور دارن. به هر حال ما در یک آمادگی به سر می‌بردیم. Penolakan Trump ini menghancurkan harapan akan segera berakhirnya konflik yang telah berlangsung selama 10 minggu, yang telah menyebabkan kerusakan luas di Iran dan Lebanon, melumpuhkan lalu lintas maritim di Selat Hormuz, dan mendorong kenaikan harga energi global. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian membalas pesan Trump dengan mengatakan bahwa negaranya tidak menginginkan apapun dari Amerika Serikat. Pezeshkian menegaskan mereka tidak akan tunduk pada musuh. Pezeshkian juga mengungkap pertemuan baru-baru ini dengan pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei dan mengklaim keduanya berbicara selama hampir 2,5 jam. ما یه راه داریم یا مردم رو بپذیریم و با مردم باشیم یا باید تسلیم بشیم و سرخم بکنیم. ما با مردم میمانیم و سرخم نمیکنیم. چیزی از این دنیا نمیخوایم. ما چیزی از این آمریکا، ما حق قانونی که در چارچوب‌های قوانین بین المللی رو میخوایم. هیچی خارج از اون نمیخوایم عمل کنیم. دنیا راست میگه با ما بر اساس قوانین بین المللی برخورد بکن. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Chiakun, mengonfirmasi rencana kunjungan Trump ke Tiongkok pada 13 sampai 15 Mei mendatang. Kedua negara akan membahas isu menyangkut hubungan Tiongkok-Amerika Serikat dan perdamaian dunia. 应国家主席习近平邀请，特朗普总统即将对中国进行国事访问。这是中美两国元首继去年10月釜山之后再次面对面会晤，也是美国总统时隔9年再次访华。习近平主席将同特朗普总统就事关中美关系以及世界和平与发展的重大问题深入交换意见。 Terkait Iran menolak tunduk terhadap proposal Amerika Serikat, yang penting adalah Iran dibatasi kemampuannya, bukan dihabisi. Sebenarnya yang harus punya ruang negosiasi independen adalah Amerika Serikat. Negara adidaya itu juga harus mau gentleman menjadi penanggung jawab stabilitas dunia.
Berikut kita simak ulasan Dina Praptora Harja, praktisi dan pengajar hubungan internasional Sinergi Policies dan di Kompas Malam yang kami cuplik sebelumnya. Mbak Dina, jadi Iran ini memberikan proposal tandingan yang ditolak mentah-mentah oleh Trump. Bagaimana Anda melihat upaya damai yang kerap menemui jalan buntu? Amerika Serikat, Presiden Donald Trump dalam hal ini sudah membangun satu narasi yang begitu linear bahwa kekuatan Amerika Serikat itu adalah penentu ya, dan bahwa Iran punya nuklir yang menjadi ancaman yang sangat membahayakan bukan hanya untuk kawasan, buat Israel, juga buat Eropa bahkan Amerika Serikat. Dan dari awal dia juga mengatakan bahwa tekanan maksimum dari Amerika Serikat lah yang akan membuat Iran bertekuk lutut. Faktanya saat ini justru yang saya lihat Trump ini nggak punya ruang untuk negosiasi secara independen karena dari sisi proximity atau kedekatan geografis, Israel yang paling punya kepentingan untuk membuat Iran itu bertekuk lutut sama sekali tidak punya kekuatan dan bahkan boleh dikatakan satu negara itu mau dibikin lumpuh gitu kan. Tapi sebenarnya bagi dunia ancaman sekarang itu adalah keruntuhan stabilitas energi. Dan negara-negara dunia sudah menyampaikan lewat berbagai macam kesempatan bahwa apapun yang dilakukan terhadap Iran itu harus dipecah. Nggak bisa kita bicara langsung bicara soal nuklir, karena semakin kita tekan Iran soal nuklir, yang muncul adalah resistensi dan gerakan yang makin revolusioner. Karena waktu Trump masuk ke Iran, proses negosiasinya masih aktif sebenarnya, dan Iran berkeras dia tidak berniat mengembangkan senjata nuklir. Jadi kalau dimulai dari titik itu, runtuhnya stabilitas energi ini semakin cepat dan ini semakin berbahaya. Jadi artinya kepentingan antara Israel yang ada di kawasan dengan dunia, bahkan Saudi aja, Saudi yang tetangga dekatnya Iran, itu saya lihat nggak punya kepentingan untuk membuat Iran runtuh sepenuhnya ya. Karena kalau Iran runtuh sepenuhnya, tantangannya untuk negara-negara di kawasan itu ada terorisme, ada sektarianisme, bahkan dia sebagai negara kerajaan, risikonya dia menjadi tidak stabil karena kelompok-kelompok proksi Iran itu ada di mana-mana, itu juga semakin tinggi. Jadi untuk negara kawasan sebenarnya yang penting itu Iran dibatasi kemampuannya, bukan dihabisi. Ruang negosiasi ini justru ditutup oleh Amerika Serikat. Kalau Iran mengatakan bahwa dia sudah siap sebenarnya membuka Hormuz, tapi Amerika Serikat yang bilang dia mau tutup kan, tetap dengan blokadenya. Dan Amerika Serikat juga yang bilang bahwa kita lihat saja, mungkin dalam 2 minggu Iran harus bersiap. Jadi kita lihat lagi, narasi kemungkinan ada serangan terbuka itu dilontarkan lagi oleh pihak Amerika Serikat, bukan dari pihak Iran. Jadi justru yang menurut saya harus punya ruang untuk negosiasi secara independen, karena kalau Israel nggak pengen ada negosiasi, dan Israel udah bilang bahwa dia rutin berkomunikasi dengan Trump, Netanyahu dengan Trump ya, dan mengatakan bahwa niatnya memang nggak ada negosiasi. Jadi kita bisa lihat sekarang kita tunggu apakah memang Amerika Serikat itu mau secara gentleman gitu ya, menjadi penanggung jawab stabilitas dunia, dan itu memang tanggung jawab dari negara adidaya, atau justru Amerika Serikat sedang menghabisi sendiri legitimasinya sebagai negara adidaya. Jadi intinya sebenarnya situasinya stabil dulu, masing-masing bisa mencari jalan keluar, baru habis itu bicara yang lebih dalam lagi soal nuklir, karena nuklir itu di pihak Iran no negosiasi betul. Jadi revolusinya akan lebih besar ya, gerakan revolusionernya semakin besar, artinya masih harus butuh waktu gitu. Sementara bom waktu ini betul-betul tinggal di depan mata. Kalau terus dihabisi soal energi, maka yang akan terjadi itu sebenarnya bukan solusi, tetapi justru semakin fatal. Ketegangan Iran dan Amerika Serikat masih memanas. Iran menegaskan tidak akan tunduk pada tekanan Amerika Serikat termasuk terkait program nuklir mereka. Di sisi lain, Donald Trump dikabarkan merespons keras penolakan Iran terhadap negosiasi yang diajukan Washington. Lalu kemana arah konflik ini dan apa dampaknya bagi dunia?
Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Julius Purwadi, pakar hubungan internasional Unpar, dan Antonius Tommy Trinogroho, wartawan senior harian Kompas. Selamat malam Mas Julius dan juga Mas Antonius Tommy. Selamat malam. Ya. Selamat malam, selamat pagi ya. Ya, selamat malam menjelang pagi. Saya mau ke Mas Tommy terlebih dahulu. Mas Tommy, ini masing-masing Amerika Serikat dan Iran sengit mengajukan syarat perdamaian. Bagaimana kita membaca proses negosiasi yang alot ini? Ya, pertama ini menunjukkan bahwa memang yang menjadi tumpuan utama sekarang adalah Selat Hormuz. Bagaimana penguasaan Selat Hormuz, tapi menunjukkan bahwa Selat Hormuz memang menjadi leverage bagi Iran ya untuk mempengaruhi dunia sehingga memberikan kerugian atau setidaknya membuat Amerika jika menang itu mahal sekali biayanya karena kenaikan harga energi. Sedangkan bagi Amerika membuat Selat Hormuz terbuka bagi kapal-kapal tanker negara-negara terutama negara-negara di kawasan Asia itu sangat penting untuk menurunkan harga energi sehingga juga kemudian mengurangi tekanan dia secara domestik. Jadi tumpuan utama sekarang berada di Selat Hormuz. Ini juga bisa dibaca dari respons Iran terhadap proposal Amerika Serikat, yaitu pertama salah satunya adalah pengakuan kedaulatan di Selat Hormuz. Sehingga Iran tetap memiliki itu tadi leverage di Selat Hormuz. Tapi tentunya itu kemudian ditolak oleh Presiden Trump. Oke, saya mau ke Mas Julius. Tadi kan kita dengarkan bersama statement dari Mbak Dina bahwa mengatakan semakin Iran ditekan soal nuklir, maka Iran makin resisten. Pendapat Anda? Ya, saya kira betul sekali ya, semakin resisten. Dan ini sangat mengecewakan sekali Presiden Trump. Seolah-olah seperti bertepuk sebelah tangan. Jadi dia menawarkan dan selalu menekankan isu nuklir, penghentian pengayaan uranium Iran. Tetapi jawabannya tidak itu sama sekali, ya, tidak menyentuh isu nuklir sama sekali. Dan jawabannya kan menuntut pengakhiran perang secara total, termasuk jaminan keamanan regional dan pencairan atau pembukaan aset-aset Iran, gitu, termasuk yang terkena sanksi ekonomi. Ini kan beda sekali. Yang satu bersemangat membahas tentang nuklir, gitu ya, dan pelucutan kemampuan Iran, totally. Tadi Mbak Dina saya kira sudah sangat eksplisit, kemampuan membuat rudal itu harus dihabisin betul. Nah, sementara dari sisi Iran bukan itu yang dibahas. Itu sesuatu yang kedua, gitu ya, yang kedua yang nanti, gitu ya, setelah ada jaminan keamanan regional dan pencabutan segera blokade angkatan laut oleh Amerika Serikat dan sanksi ekonomi. Itu baru akan dibahas kemudian. Pasti sangat kecewa sekali. Dan jelas kenapa dia tidak suka. Karena lagi seperti Mas Tony tadi nyebut, yang dikedepankan kan isu Hormuz ya gitu. Oleh Iran. Itu saya kira sangat kecewa. Oke, Mas Antonius, lalu penolakan Iran ini menurut Anda berdasarkah dan seperti apa Amerika seharusnya menyikapi penolakan Iran tersebut? Pertama, Iran tetap posisinya adalah ingin menguasai Selat Hormuz karena itu leverage dia dalam menghadapi perang melawan Amerika Serikat. Sedangkan Amerika kartunya adalah blokade terhadap kapal-kapal yang berkepentingan dengan Iran. Sehingga ketika Iran tetap menggunakan Selat Hormuz sebagai alat untuk menekan Amerika, Amerika menggunakan blokade sebagai kartu untuk menekan Iran. Jadi kondisinya sekarang ketika respon Iran kemudian ditolak oleh Trump, kondisi sekarang adalah situasi kembali menjadi tidak menentu. Situasi artinya situasi suplai energi, situasi ekonomi, dan itu sangat tercermin pada kenaikan harga minyak dunia ya, yang sekarang kembali mencapai di atas kisaran di atas $100 Amerika Serikat per barrel, setelah sebelumnya sempat turun di bawah itu 90-an dolar Amerika Serikat per barrel. Ini mencerminkan bahwa sekarang kondisi kembali menjadi tidak menentu, katakanlah prospek untuk peredaan ketegangan menjadi jauh berkurang. Oke, Mas Julius, kalau kita bicara soal denuklirisasi, Iran kan menolak telak soal syarat ini, dan tadi juga Anda sepakat bahwa semakin Iran ditekan terkait nuklir, maka Iran akan semakin resisten. Langsung saja saya tanyakan pandangan Anda, win-win solution yang bisa diajukan dalam negosiasi ini tanpa harus mengurangi esensi denuklirisasi dan menguntungkan kedua belah pihak apa? Ya, titik temunya nanti di suspension ya, penundaan.
ya hak Iran untuk melakukan pengayaan uranium. Dan itu mungkin di perundingan pertama atau bahkan jauh sebelum itu di perundingan tanggal 27 Februari Iran sudah menyatakan ada sinyal hijau gitu kalau nanti isunya terkait dengan pengayaan uranium. Nah sekarang berapa lama suspensionnya ya, pembekuan untuk pengembangan uranium dan pada level mana itu kan harusnya bisa dibahas ya secara teknis ya. Hanya secara prinsip dulu itu harus sepakati dulu gitu. Dan itu sinyal itu sudah muncul. Misalnya awalnya Iran minta 5 tahun suspensionnya dan Amerika Serikat minta 20 gitu. Nah, bocorannya yang kita dengar Amerika Serikat menurunkan dari 12 ke 15%. 12 sampai 15 tahun jangka waktu untuk suspensionnya gitu. Dan Iran gitu ya, bocorannya juga menyebut bahwa jangan 12 tahun gitu, lebih kurang dari situ gitu. Tetapi karena ini kan posisinya masih maksimalis ya. Karena yang dikejar adalah kalau nanti bicara soal suspension, Iran maunya kan tidak sepanjang yang dikehendaki oleh Amerika Serikat gitu. Dan secara prinsip sampai hari ini posisinya adalah untuk isu nuklir, pengayaan uranium khususnya itu not negotiable. Itu kerasnya Iran. Kerasnya Iran, dan saya kira yang membuat Trump sangat geram ya, kenapa kokoh dan akhirnya bahkan tidak mau membahas isu soal pengayaan uranium sama sekali di dalam respon Iran terhadap proposal 14 poin yang diajukan oleh Amerika Serikat. Ya, Mas Tommy, betulkah ini tidak bisa dinegosiasikan soal nuklir atau ada celah yang bisa ditawarkan Amerika Serikat terkait dengan syarat denuklirisasi ini kepada Iran? Nuklir bagi Iran kan bagian dari kedaulatan ya, itu jadi bahkan sebagai anggota NPT atau negara yang berjanji untuk tidak menggunakan nuklir sebagai sarana perang, seharusnya semua negara tetap berhak untuk mengolah nuklir dalam konteks damai. Nah, Iran mengklaim bahwa dia satu-satunya negara dalam perjanjian itu yang kok saya dicampuri urusan pengelolaan nuklirnya. Jadi memang isu nuklir bagi Iran adalah isu yang sangat fundamental ya, itu isu kedaulatan. Lalu satu hal lain juga secara diplomasi, saya kira nuklir itu memang alat yang sangat ampuh untuk tawar-menawar semacam ini. Dan walaupun sekarang bukan sesuatu yang dibicarakan, itu pada akhirnya itu sangat bisa digunakan Iran untuk membantu mengakhiri sanksi. Itu mungkin akan digunakan untuk itu. Tapi pada tahap yang paling dekat ini kedua belah pihak saya kira sebenarnya sama-sama setuju bahwa yang paling utama adalah Selat Hormuz. Bagi Iran adalah memanfaatkan Selat Hormuz sebagai kartu utamanya sehingga menekan Trump karena diprotes oleh banyak negara di dunia, sedangkan sebaliknya bagi Trump Selat Hormuz juga digunakan dalam arti blokade terhadap kapal-kapal Iran. Inilah titik sebenarnya Selat Hormuz ini. Ketika ini sudah tercapai, ini kemudian mungkin bisa masuk ke dalam soal nuklir ya. Oke, saya ke Mas Julius. Betulkah ini nanti titik utamanya hanya Selat Hormuz saja atau nanti Trump masih akan terfokus pada denuklirisasi, Mas Julius? Ya, kalau kita lihat soal dampak serius ya yang sudah dirasakan nyata. Kalau ditanya mana yang dampak sudah terasa, penutupan Selat Hormuz atau isu nuklir? Jawabannya pasti adalah penutupan Selat Hormuz, ditambah blokade oleh Amerika Serikat. Jadi memang cukup rasional gitu kalau sekarang harusnya gitu fokusnya ke Selat Hormuz ya, harusnya ya gitu karena dampaknya luar biasa. Sementara kalau ditanya apakah seluruh dunia merasa terancam oleh nuklir Iran gitu ya. Yang jawab cuma satu, Israel gitu ya. Sementara Amerika Serikat kan nggak mungkin ya, terlalu jauh itu jangkauannya rudal yang berkepala nuklir ya mungkin masih sangat jauh gitu. Jadi masuk akal kalau kita mau berpikir rasional, ya Selat Hormuz. Tetapi apakah itu yang dimulai oleh Amerika Serikat? Karena di proposal yang menjadi tanggapan Iran itu kan yang dimulai dengan mengakhiri blokade Angkatan Laut oleh Amerika Serikat, lalu kemudian penarikan pasukan Amerika Serikat dari perbatasan Iran maupun juga di Teluk gitu ya, lalu pelepasan aset, jaminan keamanan regional termasuk serangan Israel ke Libanon gitu ya. Lalu termasuk juga Hormuz akan tetap dikontrol di masa depan. Itu kan respon Iran ya terhadap proposal 14 poin yang sudah diajukan awal Mei ini. Dan 10 hari saya kira Iran meresponnya dengan strategi yang sangat menarik ya dan sangat membuat
Presiden Trump sangat marah gitu. Kenapa responnya bukan soal isu nuklir, tapi lebih ke pelepasan blokade dan jaminan keamanan kawasan. Ya, kalau kita bicara soal program nuklir, ini kan yang menarik juga Rusia atau Putin mendukung program nuklir damai Iran. Apakah Anda melihat bahwa dukungan Rusia terhadap program nuklir damai Iran ini akan membuat proses negosiasi damai semakin sulit, Mas Tommy? Ya, jadi untuk ini kita membicarakan nuklir ya. Pertama, ada beberapa kemungkinan ya, soal kedaulatan misalnya. Kalau ketika nuklir itu dikeluarkan dari Iran, itu jelas sangat tidak mungkin, karena bagi Iran itu selain kedaulatan, lalu ditarik keluarkan itu pencurian. Ada beberapa skenario, misalnya nuklir itu diletakkan di salah satu wilayah di Iran, tapi kemudian diawasi bersama oleh dunia internasional, atau setidaknya mungkin diawasi oleh pihak Rusia dan Cina. Jadi peran Rusia ataupun bahkan mungkin Cina itu adalah membantu bahwa ketika nuklir itu, kalaupun jadi ya, ketika itu diawasi bersama, Iran tidak kehilangan muka karena dia diawasi oleh Rusia, yaitu mitranya, katakanlah seperti itu. Jadi peran-peran Rusia dalam hal, kalau kita bicara soal nuklir itu salah satunya itu. Tapi itu tentu masih panjang ya untuk sampai ke sana, karena intinya adalah nuklir itu adalah miliknya Iran dan sangat kedaulatan Iran. Lalu bagaimana solusinya? Apakah diambil begitu saja? Rasanya sangat berat. Lalu seperti apa? Apakah akan diawasi bersama? Itu mungkin, walaupun juga tetap berat. Dan lalu peran Rusia adalah di situ. Dia menjadi salah satu pengawasnya, sehingga mungkin ada unsur Amerika, ada unsur Rusia, dan ada unsur Iran sendiri tentunya, dan mungkin ada negara lain. Tapi ini masih spekulasi, masih skenario-skenario yang masih sangat hipotesis lah, katakan seperti itu. Ya, saya lempar ke Mas Julius. Pandangan Anda, Mas Julius, soal dukungan Rusia terhadap program nuklir damai Iran. Ya, bukan disampaikan oleh Presiden Vladimir Putin ya, bahwa pertama Iran tidak punya kapasitas untuk mengembangkan senjata nuklir, itu sangat jelas ya. Saya kira Rusia itu seolah mau menjadi penjamin bahwa apa yang ditakuti oleh Amerika Serikat tidak betul ya, bahwa Iran tidak punya kapasitas pengembangan senjata nuklir, itu clear cut, terang benderang. Lalu yang kedua terkait dengan uranium yang sudah diperkaya, itu jumlahnya sekitar 440 kg. Rusia juga menyampaikan tawarannya siap untuk memindahkannya ya bila dikehendaki dan bila disepakati dan di bawah kontrol Rusia gitu. Dan bahkan siap membantu untuk melakukan pengolahan supaya bermanfaat untuk sipil, karena dia yakin kapasitasnya baru 60%. Kalau bicara soal untuk senjata nuklir kan harus 90%, dan itu butuh beberapa hari kemudian ya untuk mengembang senjata nuklir, dan Rusia memastikan tidak ada ke arah ke sana untuk senjata nuklir, sekaligus menjamin bahwa siap untuk menerima uranium yang sudah diperkaya. Ini kan selama ini yang menjadi ganjalan Iran ya, dalam perundingan yang sudah berjalan gitu ya, bahwa harus dihentikan pengayaan uraniumnya, lalu uranium yang sudah ada akan dibawa oleh Amerika Serikat. Dan ada satu pendekatan lagi tentu saja adalah inspeksi dari IAEA gitu ya, siap dan kapan-kapan, dan Iran saya kira untuk aspek itu siap ya, untuk semua fasilitas pengembangan pengayaan uranium gitu ya, Iran saya kira sudah cukup siap. Namun semua harus diatur ya dan dijamin. Ini syarat lagi yang diajukan oleh Iran, bahwa pada akhirnya nanti apakah ada dukungan dari anggota tetap di PBB menjadi sangat penting gitu ya. Persis seperti yang dilakukan tahun 2015. Itu juga Iran sudah mulai memunculkan jamin yang lebih luas, terlembaga gitu ya, dan memastikan bahwa di depan isu nuklir tidak akan selalu dipakai oleh Amerika Serikat atau siapapun yang lain untuk menggerogoti kemampuan militer sebuah negara, termasuk dalam hal ini adalah Iran gitu ya, seperti itu. Ya, kalau gitu pernyataan Putin soal nuklir Iran ini apakah bisa melunakkan Trump dalam mengambil keputusan di masa negosiasi damai ini, Mas Julius? Ya, beberapa waktu lalu kan sudah ada pembicaraan via telepon ya antara Presiden Trump dan Presiden Vladimir Putin. Banyak hal yang dibahas, dan salah satu yang sudah disampaikan oleh Putin adalah ini, menyiapkan diri gitu ya, Rusia siap ya untuk menampung uranium yang sudah diperkaya gitu.
Dan respon Trump yang kita dengar gitu ya, yang disampaikan juga adalah menolak tawaran tersebut gitu. Jadi Trump tidak mau pertama Rusia terlibat dalam perundingan, lalu kemudian termasuk menjadi penjamin kontrol atas uranium yang sudah diperkaya. Sudah ditolak ya Mbak Dian, sudah ditolak oleh Trump. Hanya kita tidak tahu kalau ke depan ditekankan terus gitu ya. Barangkali Pak Tommy betul ya, tidak cuma satu negara yang akan menguasai 440 kg, bisa aja dibagi-bagi ya. Dan termasuk Cina, termasuk mungkin juga anggota tetap di KBBB yang lain. Mungkin Iran cukup ikhlas dan siap berbesar hati ya gitu untuk melakukannya. Tetapi ini kan asumsi karena sekarang leverage-nya adalah nuklir masih non-negotiable, yang bagi saya kalau lihat poin-poinnya sebetulnya bisa ya, dan Iran sebetulnya cukup siap ya untuk melakukan negosiasi terkait dengan isu pengayaan uranium ini. Oke, saya mau ke Mas Tommy. Kalau kita melihat soal reaksi Trump yang cukup keras begitu ya, dia marah dan mengatakan respons Iran terhadap syarat negosiasi ini tidak bisa diterima. Apakah Anda melihat bahwa faktor persyaratan nuklir ini akan kembali memecah perang antara Amerika Serikat dan juga Iran? Pertama kalau soal respon Trump ya memang itu ciri dia ya, dia sangat retorikanya seperti itu. Lalu yang menurut saya tetap Trump sadar bahwa saat ini tekanan pada Amerika terletak pada Selat Hormuz. Jadi dia harus melakukan solusi pada Selat Hormuz. Lalu kemudian blokade adalah kuncinya Amerika untuk menekan Iran, sehingga Iran sulit kan untuk melanjutkan perang dengan perdagangan yang terhambat. Tapi yang paling penting yang tidak bisa kita lepaskan adalah rencana pertemuan Trump dengan Xi Jinping ya pada nanti pertengahan Mei ya. Nah ini yang menarik, saya kira juga Trump akan menggunakan pertemuan itu untuk meminta Cina, salah satu mitra cukup eratnya Iran, agar Cina mempersuasi Iran untuk menerima ini tadi, setidaknya untuk membuat Selat Hormuz menjadi terbuka untuk kapal-kapal tanker. Karena juga kita akui bahwa 80% produk minyak Iran itu dibeli oleh Cina. Jadi memang dalam satu sisi Cina juga berkepentingan dengan lancarnya Selat Hormuz, walaupun diversifikasi energi Cina itu cukup baik ya, artinya penggunaan energi baru dan terbarukannya cukup masif sehingga resilience-nya itu cukup baik terhadap kondisi ini. Tapi artinya saya kira kita tidak bisa melepaskannya dengan rencana pertemuan nanti dengan Xi Jinping, antara Trump dan Xi Jinping. Ya, kita akan membahas, itu menjadi salah satu pembahasan yang menarik soal pertemuan diplomatik antara Trump dengan Xi Jinping dalam pekan ini. Kita akan membahasnya usai jeda, tetaplah di Breaking News Kompas TV.
Anda kembali di Breaking News Kompas TV. Saudara, pemerintah Korea Selatan resmi merilis hasil investigasi awal terkait insiden yang menimpa kapal tanker HMM Namu di Selat Hormuz. Investigasi mengonfirmasi bahwa kapal tersebut dihantam oleh objek terbang yang memicu ledakan dan kebakaran. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengonfirmasi bahwa kapal mereka dihantam saat sedang menghentikan lajunya di Selat Hormuz pada pekan lalu. Dua serangan tersebut terjadi hanya dalam selang waktu 1 menit. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Park Il menyatakan ledakan pada 4 Mei lalu mengakibatkan kerusakan signifikan pada sisi kiri buritan kapal. Otoritas Seoul belum bisa memastikan apakah serangan dilakukan menggunakan drone atau rudal. Namun saat ini puing-puing mesin dan fragmen yang dikumpulkan dari lokasi kejadian masih dalam proses analisis laboratorium. 정밀한 현장 조사, CCTV 확인 및 선장 면담 결과 5월 4일 현지 시간 15시 30분경 미상의 비행체 2기가 HMM 나무호 선미 좌현 평행수 탱크 외판을 약 1분 간격으로 2차례 타격하였고 타격으로 인한 충격 후 진동을 동반한 화염 및 연기가 발생한 것으로 확인되었습니다. Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan pergerakan kapal induk Charles de Gaulle di Laut Merah bertujuan menjamin kebebasan navigasi, bukan penempatan militer di tengah ketegangan di Selat Hormuz. Dalam kunjungan di Nairobi, Kenya, Macron menegaskan kapal induk bertenaga nuklir Perancis dan tim tempurnya untuk bergerak ke Laut Merah sebagai persiapan untuk misi pertahanan di masa depan dan sebagai komitmen misi internasional untuk memastikan kelancaran jalur perdagangan pangan dan energi sembari mengimbau ketenangan dan negosiasi diplomatik. Je crois qu'il y a beaucoup de confusion et il faut calmer les esprits. J'ai entendu votre question, vous avez parlé d'un déploiement. Il n'a jamais été question d'un déploiement français ou franco-britannique. J'ai pris la décision il y a quelques jours de basculer le Charles de Gaulle et les frégates qui l'accompagnent ainsi que l'ensemble de ce qui fait notre groupe aéronaval vers au-delà du détroit de Bab el-Mandeb et donc de passer de Méditerranée orientale à la proximité. Kita lanjutkan diskusi kita bersama Julius Purwadi, pakar hubungan internasional UNPAR, dan Antonius Tomitri Nugroho, wartawan senior harian Kompas. Saya mau ke Mas Julius terlebih dahulu. Tadi juga kita membahas soal gertakan Trump. Amerika Serikat kembali mengancam bahwa perang akan kembali dilakukan. Apakah Anda membaca ini hanya gertak sambal saja atau upaya Trump untuk membantah bahwa isu stok rudal Amerika Serikat menipis? Ya, itu ada rumor yang menarik ya, dan rumor itu disampaikan oleh orang yang sangat penting ya, yaitu anggota Senat, bahwa senjata Amerika Serikat sudah menipis, dan itu sangat shock ya, bikin shock Amerika Serikat gitu. Dan itu juga membantu menjelaskan, spekulasi muncul ya, membantu menjelaskan kenapa gencatan senjata dilakukan gitu ya, dan diperpanjang sampai hari ini, sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ternyata ada aspek yang lain terkait dengan menipisnya rudal Amerika Serikat. Namun terlepas dari situ, gitu, gertakan kan tetap disampaikan oleh Trump ya, seperti biasa. Siap melakukan serangan terhadap infrastruktur Iran, dan itu diulang-ulang terus gitu ya. Termasuk ke kilang minyak, termasuk kemudian ke pusat-pusat listrik, tenaga listrik gitu ya, termasuk jembatan-jembatan kan diulang-ulang terus gitu. Dan sudah berpuluh kali saya kira ya, sejak tanggal berapa itu, paling tidak 8 April ya, ketika gencatan senjata diumumkan. Itu ya. Nah sekarang pertanyaan, apakah itu akan dilakukan betul ya, bombing ke Iran akan benar-benar direalisasikan? Selalu ada dua kemungkinan, iya dan tidak gitu. Dan ketika ada dua kemungkinan, Iran pasti akan bersiap dan semua negara pasti akan siap, termasuk negara-negara Teluk. Karena serangan yang dilakukan Amerika Serikat ke Iran itu akan direspon dengan serangan balik, itu pasti, dan Iran harus siaga. Termasuk juga serangan yang akan dilakukan oleh Iran ke negara-negara Teluk
yang menyediakan basis militer di mana dilakukan serangan-serangan dari Amerika Serikat ke Iran tersebut. Nah, terlepas apakah diserang atau tidak, apakah betul gertak sambal atau gertak beneran gitu ya. Gitu. Nah, tapi analis di Amerika Serikat sendiri melihat bahwa kemungkinan itu mulai mengecil ya. Bahwa gertakan yang dilakukan oleh Trump gitu ya bisa jadi hanya gertakan. Kemarin misalnya serangan ke kapal tanker Iran ya kan hanya sebatas itu gitu ya, dan tidak dilanjutkan lebih jauh dengan serangan yang lebih masif, yang lebih besar. Dan ini menjadi alasan terutama juga untuk analis dari Amerika Serikat, gertakan sambal itu akan menjadi gertakan sambal, tetap menjadi gertakan sambal. Karena nyali Amerika Serikat kelihatannya mulai mengecil ya untuk melakukan serangan sama persis sejak tanggal 28 Februari sampai tanggal 7 April. Itu kan besar-besaran sekali serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan juga Israel. Tampaknya ini perkiraan, analisa juga menyebut tidak akan lagi terjadi serangan yang masif seperti yang terjadi sebelum tanggal 8 April ya, di mana gencatan senjata dimulai. Mas Tommy, Amerika Serikat atau Trump terus mengulang ancaman. Nah, apakah Anda melihat bahwa gaya gertak sambal Trump ini efektif pendekatannya terhadap Iran? Yang menurut saya yang paling pasti bahwa perang besar seperti beberapa waktu lalu jelas sudah tidak, rasanya kecil kemungkinan untuk terjadi lagi karena posisinya kedua belah pihak sebenarnya sama-sama cenderung untuk menghindari itu. Walaupun kita tahu ya dalam situasi ini tentu ada garis-garis merah yang misalnya kalau itu dilanggar ya bisa pecah lagi perangnya. Tapi setidaknya secara umum kedua belah pihak cenderung untuk tidak terlibat lagi dalam serangan militer yang masif seperti itu. Jadi kondisi sekarang adalah kedua belah pihak pun juga menyadari saya kira bahwa kondisi sekarang adalah saling menekan secara ekonomi. Amerika menekan ekonomi Iran dengan blokade. Lalu lewat blokade itu sebenarnya juga mempengaruhi Cina sebagai mitra utamanya Iran sehingga diharapkan Cina juga bisa mempersuasi Iran. Lalu yang kedua, Iran melakukan tekanan terhadap Amerika secara ekonomi yaitu dengan menghambat pergerakan kapal tanker sehingga kemudian harga minyak dunia naik, kemudian itu mempengaruhi harga harga bensin di domestik Amerika Serikat. Kemudian orang marah-marah, mungkin rakyat publik Amerika marah-marah, lalu juga belum lagi negara-negara Asia juga marah-marah kepada Amerika, itu ya. Nah ini semua kemudian memberi tekanan pada Amerika. Jadi situasinya itu sama-sama menekan, lalu siapa yang paling kuat dan sebagainya. Tapi tentu yang paling tertekan menurut saya dalam kondisi ini adalah sebenarnya yang diburu waktu menurut saya adalah pihak Amerika Serikat karena sebagai pihak yang menyerang lalu yang mungkin katakanlah secara militer jauh lebih kuat, dia seharusnya tidak membayar begitu mahal untuk perang ini. Tapi itu yang dilakukan Iran dengan menggunakan leverage Selat Hormuz. Jadi selain itu juga menurut saya juga secara domestik Trump juga harus menghitung bahwa nanti ada pemilu tengah periode ya, midterm election pada November dan sebagainya. Jadi disinilah permainannya. Maka kemudian yang paling diperhatikan adalah bagaimana kemudian pertemuan dengan Xi Jinping itu digunakan untuk juga mengatasi ini tekanan-tekanan yang ditimbulkan oleh Iran. Itu yang situasi sekarang. Jadi apapun yang dilakukan Trump, entah itu menggertak dan sebagainya, saya kira itu bagian dari retorika, tapi pada prinsipnya kedua belah pihak yaitu Amerika dan Iran itu paham bahwa sekarang ini mereka berada dalam situasi yang sama-sama saling menekan secara ekonomi gitu ya. Oke, Mas Julius, Amerika Serikat terjepit secara ekonomi sehingga mengatur pertemuan diplomatik dengan Tiongkok? Ya, itu bagian yang lain ya. Tetapi kalau kita lihat sebetulnya kunjungan ke Beijing kan harusnya bulan Maret ya, dan itu sudah diagendakan, sudah dijadwalkan cukup lama. Namun kemudian ditunda gitu karena konflik ya yang masih sangat tegang pada waktu itu. Dan ditunda sampai tanggal 14-15 Rabu dan Kamis ini ya. Kamis ini saya kira akan mendarat di Beijing dan melakukan pembicaraan. Jadi mungkin itu bukan bagian dari strategi Amerika Serikat karena kunjungan ke Beijing itu awalnya kan lebih untuk bisnis ya, untuk pengembangan bisnis dalam kerangka Make America Great Again.
Dan yang dibawa kan delegasi bisnis yang cukup besar, yang sangat strategis ya, sangat penting. Nah, tetapi karena situasinya di bulan Mei ini masih sangat tegang, itu akan dimanfaatkan oleh Amerika Serikat sekaligus untuk menekan Cina supaya Cina menekan Iran gitu, utamanya terkait dengan Selat Hormuz. Karena Cina itu kan importir minyak terbesar ya, 20% minyak dari Cina kan disuplai dari Iran gitu. Dan harapannya Amerika Serikat mengharapkan bahwa Cina akan melakukan hal yang lebih besar ya untuk mendesak Iran, melakukan segala macam kemampuan Cina untuk mendesak Iran membuka Selat Hormuz. Itu pada akhirnya kunjungan ini bukan semata-mata untuk kepentingan Amerika Serikat terkait dengan menggerakkan roda perekonomian kembali sehingga Amerika menjadi great again gitu ya, tetapi juga dimanfaatkan untuk menekan Cina gitu kaitannya dengan Selat Hormuz. Termasuk hal-hal yang sangat menegangkan yang lain, yaitu Cina juga supplier persenjataan, sistem pertahanan Iran juga dapat dari Cina gitu, selain dari Rusia. Itu hal yang lain yang mungkin akan dibahas juga oleh Amerika Serikat dan Xi Jinping, Trump dan Xi Jinping, termasuk juga isu yang kita dengar terkait dengan Taiwan, itu isu geopolitik yang cukup kencang juga gitu. Jadi banyak hal gitu ya, dan salah satu agenda yang saya kira cukup mendesak adalah terkait dengan kontrol Iran atas Selat Hormuz. Ya, Mas Tommy, pertemuan dengan Xi Jinping bukan bagian strategi Trump dalam negosiasi damai dengan Iran. Pandangan Anda? Ya, artinya begini, artinya kan bahwa betul itu sudah disiapkan sejak dulu, lalu dalam kondisi sekarang tentu itu bisa digunakan untuk alat untuk membantu menekan Iran. Jadi untuk pertemuan itu sebenarnya tujuan kita lihat dulu juga pertemuan tersebut, sebenarnya tujuan Cina terutama adalah satu, mengatasi perang dagangnya dengan Amerika Serikat, katakan seperti itu ya, dan bahkan juga Amerika kemungkinan akan berkepentingan juga agar supaya kedelainya juga dibeli lagi oleh Cina, ya perdagangan di antara kedua negara. Lalu yang kedua sebenarnya bagi Cina juga isu Taiwan, jadi bagaimana memastikan bahwa Amerika betul-betul menghargai prinsip satu Cina dan sebagainya seperti itu. Nah, untuk memenuhi dua hal ini tentunya Amerika juga ada beberapa kunci bahwa saya akan memenuhi semua itu, tetapi tentu ada syarat-syarat seperti apa yang sedang dihadapi Amerika Serikat, yaitu dalam perang di Timur Tengah, entah itu Cina memberi persuasi yang lebih keras pada Iran dan sebagainya. Tapi bagaimanapun sebenarnya juga tidak bisa dikatakan bahwa karena Iran cukup tergantung secara energi dengan Timur Tengah, lalu dia akan semua mengiyakan apa yang dikatakan oleh Amerika, karena ada beberapa hal tentu Iran juga, Cina dalam beberapa hal juga sebenarnya diuntungkan dengan perang ini karena Amerika semakin melemah dan juga posisinya di Indo-Pasifik atau di kawasan Laut Cina Selatan juga semakin berkurang kehadirannya dengan perang ini. Jadi bermain di antara semua faktor itu kurang lebihnya. Ya, saling punya kepentingan. Yang mau saya tanyakan ke Mas Julius juga soal yang tadi dijelaskan oleh Mas Tommy. Kalau kita melihat karakter Trump, apakah betul Trump akan meminta Xi Jinping secara khusus untuk menekan Iran? Dan kalau kita melihat sejarah relasi keduanya, apakah Xi Jinping akan menuruti permintaan Trump untuk menekan Iran di Selat Hormuz? Ya, tidak semudah itu ya. Tidak semudah itu untuk seorang pemimpin global, Xi Jinping, untuk menuruti gitu apa maunya Trump begitu saja gitu. Dan saya kira Xi Jinping sudah membaca gelagat yang dilakukan sejak tahun 2017 ketika Trump memimpin Amerika Serikat pertama kali gitu. Yang waktu itu kan yang dideklar adalah perang tarif ya, trade war ya, perang dagang dengan Cina gitu ya. Itu sudah dibaca gitu. Lalu kemudian di periode keduanya hal yang sama tetap dilakukan dan jauh lebih parah. Jadi tarif yang dikenakan oleh Amerika Serikat ke Cina itu kan sangat luar biasa ya, di atas 100%. Tidak biasa. Lalu kemudian ditambah lagi ada pergerakan-pergerakan yang lebih ekstrim lagi yang dilakukan oleh Trump. Semisal misalnya penculikan Maduro ya dari Venezuela gitu. Dan kita tahu sebetulnya simple, Venezuela adalah salah satu negara penghasil minyak yang terbesar di dunia dan sekaligus juga penyuplai minyak terbesar juga ke Cina gitu. Dan saya kira Xi Jinping membaca itu. Kenapa ada penculikan gitu? Tentu saja karena Amerika Serikat ingin menguasai Venezuela
menempatkan orang yang pro Amerika Serikat, dan pada akhirnya adalah menguasai minyak. Dan pada akhirnya termasuk menguasai distribusi minyak Venezuela gitu. Dan ini akan menghambat suplai ke Cina gitu. Itu yang saya kira Xi Jinping membaca dengan sangat baik. Lalu sekarang yang dilakukan berikutnya adalah ke Iran gitu ya, dan Xi Jinping sudah membaca juga gitu, 20%, 21% ya, bahkan minyak Cina kan disuplai dari Iran. Dan yang dilakukan oleh Trump gitu dalam pandangan China adalah sekali lagi seperti yang dilakukan di Venezuela, menutup kekuatan Cina gitu ya, termasuk di dalam sisi energi gitu. Itu artinya mau melumpuhkan Cina gitu ya, tidak hanya di sisi energi tapi juga di pengaruh global gitu. Nah, orang yang sudah melakukan niat-niat jahat seperti ini akan diterima gitu, dan Xi Jinping saya kira tidak akan mudah untuk tunduk begitu saja terhadap tawaran yang nanti tanggal 15 ini akan diajukan oleh Trump. Saya nggak yakin, dan saya kira Trump terlalu cerdas ya untuk berhadapan dengan Xi Jinping terlalu cerdas ya untuk berhadapan dengan seorang Trump ya. Saya kira jauh lebih visioner dibandingkan dengan seorang Presiden Trump. Mas Tommy, Xi Jinping terlalu cerdas untuk menghadapi Trump. Anda membaca nanti arah pertemuan dua negara ini akan seperti apa? Ya, artinya intinya menurut saya memang tidak mudah, tentu Cina sudah sangat paham, betul sekali disampaikan oleh Pak Julius. Venezuela itu kan sebenarnya juga dalam konteks itu juga. Jadi memang sebenarnya apa yang terjadi sekarang bisa kita lihat dalam konteks juga persaingan antara Amerika Serikat dan Cina. Bahwa Israel berkepentingan melemahkan melemahkan Iran, lalu Amerika juga berkepentingan Iran menjadi lemah karena dia mitranya Cina. Jadi katakanlah supaya Pak mitra Cina di Timur Tengah itu melemah. Jadi bisa kita lihat dalam konteks itu. Lalu apa yang akan ditawarkan Trump dalam pertemuan dengan Xi Jinping? Menurut saya ada beberapa hal, yaitu pertama soal perang dagang yang dilancarkan oleh Amerika. Mungkin tarifnya bisa dinego dan banyak aspek. Karena pertama harus diakui juga Cina dalam sisi ekonomi juga sedang membutuhkan untuk melakukan peningkatan ya, karena mereka juga mengalami tekanan yang juga tidak mudah secara domestik. Lalu yang kedua yang bisa dimanfaatkan Trump, saya melihat adalah isu Taiwan. Apakah Trump akan kembali menegaskan bahwa misalnya kalau ada apa-apa dengan Taiwan, mungkin dia tidak akan mengambil tindakan yang seperti sudah dikhawatirkan banyak orang. Tapi setidaknya mungkin strategic ambiguity yang selama ini diterapkan, yaitu antara ya dan tidak gitu. Jadi artinya tetap mengakui satu Cina, Beijing sebagai pusatnya satu Cina, tapi satu sisi juga menjual senjata ke Taiwan. Itu apakah akan diteruskan atau bagaimana? Saya kira itu tetap akan terjadi, tetapi mungkin tone-nya akan lebih cenderung mendukung Beijing. Cuman kita tidak tahu ujungnya. Jadi ada dua hal yang bisa dipakai Trump intinya menurut saya. Pertama soal tekanannya terhadap Cina dari sisi perang dagang, lalu yang kedua terhadap isu Taiwan. Lalu itu kemudian bisa berujung pada bagaimana Cina menyikapi itu, lalu kemudian persuasinya terhadap Iran seperti itu. Baik, Mas Julius, yang menarik juga kan sebelum pertemuan Trump dengan Xi Jinping, sebelumnya Menlu Iran sudah lebih dulu ke Tiongkok. Nah, Anda membacanya seperti apa pertemuan ini? Apakah berkaitan dengan rencana Trump ke Tiongkok, pertemuan Menlu Iran ini? Bisa jadi gitu. Dan Menlu Iran kan tahu betul ya jadwal Trump berkunjung ke Beijing, itu tahu betul gitu. Jadi kalau kita cermati beberapa hari terakhir gitu sebelum ke Cina, kan ke Rusia dulu ya, dan melakukan pembicaraan dengan Presiden Vladimir Putin ya di Rusia ya gitu. Jadi Iran ke Rusia dulu gitu ya menlunya. Lalu kemudian setelah itu gitu ke China. Dan yang menarik yang kita terima informasi yang disampaikan oleh Cina adalah jaminan untuk tetap mendukung Iran, termasuk mendukung Iran untuk mempertahankan kedaulatannya. Ini kan memberikan kepercayaan diri yang lebih besar ya kepada Iran, bahwa Cina memang terbukti menjadi mitra yang sejati ya, yang cukup panjang, yang siap membackup Iran dalam situasi yang sangat sulit gitu. Dan tampaknya ini akan menjadi ganjalan untuk Trump ya, kalau nanti dia memaksakan kepentingannya
kepentingannya atas Iran, lalu kemudian memakai Cina untuk mewujudkan kepentingan Amerika Serikat atas Iran. Sesederhana membuka Selat Hormuz gitu, itu kan maunya Trump ya, dan tanpa syarat ya. Artinya kembali ke situasi semula, tanpa membayar tol, tanpa harus koordinasi dengan IRGC gitu ya. Lalu kemudian tanpa ketakutan ya melintasi Selat Hormuz gitu oleh kapal-kapal tanker dan juga niaga gitu. Maunya itu gitu. Tetapi sekali lagi saya sudah nyebut Xi Jinping terlalu cerdas ya kalau menghadapi Trump dan saya kira itu yang menguntungkan posisi Iran. Sudah bertemu dulu gitu ya dengan China gitu ya. Dan untuk itu gitu ya kita mungkin tidak bisa mengharapkan banyak gitu ya dari pertemuan Trump dengan Xi Jinping untuk aspek ini. Baik, Mas Tommy, kedua belah pihak baik Amerika Serikat dan juga Iran bertemu berbagai pihak. Nah, apakah Anda melihat upaya ini akan membuat peluang damai semakin terbuka lebar atau justru nanti semakin alot karena banyak pihak yang terlibat? Pertama, ini fokusnya pada Selat Hormuz ya. Jadi kemudian Selat Hormuz, kemudian harga minyak dunia meningkat gitu ya. Jadi fokusnya pada itu. Jadi yang harus dilihat adalah bagaimana kemudian Cina juga tentunya berkepentingan agar harga minyak dunia juga tidak gila-gilaan ya, semacam itu. Sehingga kemudian bagaimana mencari titik temunya di sini. Mencari titik temu, satu sisi dia juga tetap bisa dilihat oleh Iran sebagai mitra yang bisa diandalkan gitu ya, mitra yang diandalkan. Tapi satu sisi dia juga harus menunjukkan, menurut saya ya, harus menunjukkan bahwa dia memberi perhatian terhadap kondisi ekonomi dunia yang tertekan akibat gangguan pada Selat Hormuz gitu ya. Karena isu di Selat Hormuz kan salah satunya adalah kebebasan bernavigasi ya. Kebebasan bernavigasi. Ketika itu kemudian, walaupun tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa Iran harus tetap membuka karena dia dalam kondisi diserang ya, kemudian melakukan hal-hal semacam itu. Tapi secara umum ada unsur isu itu, kemudian di kawasan yang di dekat dengan Cina dalam ini Laut Cina Selatan, isu itu pun berkali-kali juga digunakan oleh Amerika untuk menekan Cina. Jadi menurut saya itulah yang harus cari titik temunya. Bagaimana kemudian Cina hadir sebagai mitra yang bisa diandalkan oleh Iran, tapi satu sisi dia juga harus bisa memahami bagaimana dunia juga menghendaki agar harga minyak dunia tidak tinggi, artinya tanker yang ada di Selat Hormuz bisa setidaknya lebih lancar. Itu tantangan yang juga saya kira harus diatasi oleh Cina dan mungkin juga oleh beberapa negara cukup besar lainnya. Baik, Mas Julius, tadi sebelumnya Anda katakan bahwa saat ini Iran posisinya yang paling diuntungkan, apakah artinya Trump ke depannya yang harus lebih melunak agar perdamaian ini bisa terwujud? Ya, Trump harus melunak. Trump harus menurunkan egonya dan tidak lagi maksimalis. Sebetulnya kalau kita melihat perundingan pertama gitu atau bahkan perundingan di tanggal 27 Februari, Iran sudah melunak ya, sudah relatif melumak, termasuk tawaran membuka Selat Hormuz. Sejauh Amerika Serikat membuka blokadenya, itu kan sudah ada tawaran ya. Tetapi tawaran itu tidak disambut baik oleh seorang Trump, tidak gitu. Yang selalu diomongkan kan selalu nuklir gitu ya. Dan hari ini justru itu yang disampaikan oleh Iran gitu ya, seolah-olah tidak merespon yang selalu ditekankan oleh Trump. Dan itu artinya leverage Iran cukup tinggi ya di dalam konteks ini ya. Ketika Iran tidak mau lagi merespon isu uranium gitu, tetapi sebaliknya lebih mementingkan kesepakatan untuk mengakhiri perang selama-lamanya gitu ya, termasuk membuka Selat Hormuz, lalu kemudian Amerika Serikat membuka blokade dalam jangka waktu tertentu tentu saja ya. Itu bagian yang sangat penting. Tetapi buat saya begini, Mbak Dian, dalam konteks yang sangat menegakkan ini, komunikasi itu menjadi bagian yang sangat vital. Dan kita bersyukur di antara pemain-pemain besar itu sudah ada komunikasi. Sebelumnya Trump dengan Putin itu sudah berkomunikasi, cukup penting ya. Lalu kemudian besok tanggal 15, 14 akan mendarat di Beijing, 15 ada pembicaraannya, akan ada komunikasi yang cukup sangat signifikan antara Trump dengan Xi Jinping. Ini bagian yang saya kira dijaga gitu. Sementara pada saat yang sama memang aksi berbalas
penolakan gitu ya terkait dengan tawaran perdamaian itu kan masih berlanjut ya. Awal Mei ini Trump menawarkan proposal 14 poin. Ditunggu gitu ya. Harapannya tanggal 8 sampai 9 direspon, tapi akhirnya direspon tanggal 10 ya. Last minute sekali gitu ya. Jadi mengulur-ngulur waktu dari sisi Iran. Tetapi paling tidak kan kemudian direspon. Sekalipun respon Trump kemudian sangat negatif gitu, tidak happy sama sekali dengan tawaran yang diajukan Iran gitu ya, merespon tawaran Trump. Tetapi faktanya yang paling penting adalah begini, ada proses yang masih berlanjut gitu ya. Proses itu masih memakai jalur diplomasi. Dan komunikasi menjadi pilar utama dari komunikasi itu gitu. Jadi dua pihak ada komunikasi, lalu kemudian pihak-pihak yang lebih luas gitu, yang sebetulnya menjadi pemain kunci, saya nyebut misalnya Rusia dan Cina, itu juga tetap menjalin komunikasi. Dan kita patut lega ya, saya kira itu masih dipelihara oleh pemimpin-pemimpin global. Ini satu hal yang bisa menjaga ya, tensitas perang bisa dijaga gitu ya. Lalu kemudian paling tidak juga menahan akan ada eskalasi gitu ya, lebih lanjut dari perang antara Amerika Serikat dan Iran. Ya, komunikasi dibangun dengan berbagai pihak, diantaranya Rusia dan Tiongkok. Pertanyaannya, apakah posisi Pakistan ini masih cukup penting dalam mewujudkan negosiasi? Tapi tahan dulu, kita akan membahasnya selesai jeda. Saudara tetaplah di Breaking News Kompas TV.
Dian Silitonga masih menemani Anda di Breaking News Kompas TV. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam respons Iran atas proposal perdamaian yang diajukan Washington. Proposal pemerintahan Trump mencakup penghentian sementara pengayaan uranium oleh Iran sebagai imbalan pencabutan sanksi Amerika Serikat. Trump mengaku kecewa usai membaca tanggapan Iran terkait proposal tersebut. Saya baru saja membaca respons dari apa yang disebut sebagai perwakilan Iran. Saya tidak menyukainya sama sekali, tidak dapat diterima, tegas Donald Trump melalui platform Truth sosial miliknya. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan berkunjung ke Tiongkok pekan ini. Trump diperkirakan akan mendesak Tiongkok untuk menekan Iran. Seorang pejabat senior pemerintah Amerika Serikat mengatakan Trump akan mendesak Tiongkok untuk menekan Iran di tengah upaya Amerika Serikat mengakhiri perang. Tiongkok adalah pembeli terbesar minyak mentah Iran, sehingga punya hubungan erat dengan negara tersebut di tengah sanksi yang diberikan Amerika Serikat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Chiakun, mengonfirmasi rencana kunjungan Trump ke Tiongkok 13 hingga 15 Mei mendatang. Kedua negara akan membahas isu menyangkut hubungan Tiongkok Amerika Serikat dan perdamaian dunia. 应国家主席习近平邀请，特朗普总统即将对中国进行国事访问。这是中美两国元首继去年10月釜山之后再次面对面会晤，也是美国总统时隔9年再次访华。习近平主席将同特朗普总统就事关中美关系以及世界和平与发展的重大问题深入交换意见。 Ketegangan Iran dan Amerika Serikat terus memanas. Washington melibatkan Tiongkok dan Pakistan untuk menjadi penengah. Namun hingga kini, saudara, belum ada titik temu. Lalu seberapa besar peluang diplomasi berhasil meredakan konflik ini? Kita masih akan melanjutkan diskusi bersama pakar hubungan internasional Universitas Parahyangan Julius Purwadi dan juga wartawan senior harian Kompas Antonius Tommy Trinugroho. Saya mau ke Mas Tommy terlebih dahulu. Pertanyaan kita tadi sebelum jeda adalah komunikasi dibangun dengan Rusia dan juga Tiongkok. Pertanyaan besarnya, apakah Pakistan masih punya posisi krusial untuk menjadi mediator negosiasi antara Amerika Serikat dan juga Iran? Ya, sebelum melihat peran Pakistan, pertama kita harus melihat juga mungkin fase perangnya ini ya. Pertama itu fasenya adalah serangan militer yang sangat masif, saling balas yang sangat masif, rudal dan sebagainya. Nah, pada titik itu sebenarnya ancaman kerusakan memang luar biasa, sehingga kemudian kedua belah pihak, Iran dan Amerika Serikat, sama-sama membutuhkan pihak yang bisa memecah kebuntuan itu, maksud saya perang yang demikian masif itu. Dan disitulah Pakistan berperan. Pakistan itu laporannya memiliki komunitas Syiah terbesar di luar Iran, lalu dia juga dekat dengan Amerika. Dan dia juga satu sisi dia juga dekat Arab Saudi dengan Arab Saudi ya, karena punya perjanjian pertahanan. Nah, sekarang perang memasuki fase yang menurut saya berbeda nih dengan yang sebelumnya. Fasenya sekarang saling menekan secara ekonomi. Ya. Artinya secara teknis perangnya masih berlangsung, sifatnya hanya gencatan senjata, tapi tekanan juga ada. Nah, ketika pada masuk tahap ini, artinya resiko ancaman akibat kerusakan akibat serangan rudal dan sebagainya kan sudah jauh berkurang. Lalu yang terjadi adalah isu ekonomi sebenarnya. Nah, justru Pakistan akan berkurang perannya karena ternyata Iran membuktikan bahwa dia punya leverage cukup besar di Selat Hormuz, dan dia juga memiliki bisa berhubungan langsung dengan Cina, dengan Rusia, yang masing-masing juga tentunya juga bisa mempengaruhi Amerika Serikat. Sebaliknya, Amerika juga melihat bahwa dia juga bisa bernegosiasi melalui Cina dan juga bisa berkomunikasi dengan Rusia seperti itu. Jadi memang peran Pakistan tampaknya juga agak berkurang. Lalu satu sisi dari sejumlah negara Teluk itu laporannya juga seperti Uni Emirat Arab menilai Pakistan kurang tepat sebagai mediator karena terlalu berpihak pada Iran dan sebagainya. Ya, itu tentunya sangat subjektif. Tapi intinya situasinya sekarang seperti itu.
Ya. Tetapi apakah peran Pakistan akan ditinggalkan? Saya kira tidak. Dalam konteks ini, Amerika Serikat dan Iran tetap membutuhkan satu pihak yang menjadi mediator atau mediasi. Artinya Amerika Serikat mengirim pesan ke Pakistan, kemudian disampaikan ke Iran. Sebaliknya Iran mengirim pesan melalui Pakistan untuk sampai ke Amerika Serikat. Jadi situasinya seperti itu. Artinya ada peran di luar Pakistan yang semakin penting. Ya, titik fokus perang saat ini di sektor ekonomi, Mas Julius. Apakah artinya Tiongkok ini menjadi kunci untuk menjadi mediator? Karena tadi Mas Tommy mengatakan peran Pakistan mulai memudar. Sepakat dengan itu? China bagaimanapun bermain di balik layar. Ya, kalau kita lihat perundingan pertama, kenapa berhasil ya? Pakistan mempertemukan dua belah pihak, itu ada peran China gitu, dan itu memang tidak banyak dipublikasikan, tidak menjadi banyak perbincangan. Tetapi yang kita dengar gitu, dan saya kira informasi cukup valid bahwa ada komunikasi antara China dan Iran, yang intinya adalah meyakinkan Iran untuk pergi ke Islamabad dan memulai perundingan. Dan ini bagian yang sangat penting, yang sangat krusial pada perundingan yang pertama. Tentu saja itu juga komunikasi yang dijalin antara Pakistan dengan Cina gitu. Kita ingat dua-duanya kan anggota di KPBB nih, pernah membahas hal yang sama dan bahkan akan mengusulkan suatu draft resolusi. Ini kan komunikasi yang menarik ya, yang sudah dilakukan antara Pakistan dan Cina, lalu kemudian Cina juga melakukan komunikasi dengan Iran. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah ada komunikasi antara Cina dan Iran untuk kembali mendorong delegasi Iran ke Islamabad? Nah, saya yakin sebetulnya ada komunikasi yang sudah dijalin. Tetapi karena situasi yang berkembang, yang cenderung tidak menguntungkan Iran, gitu ya, lalu Iran mengambil posisi untuk tidak berangkat pada perundingan yang kedua, gitu. Nah, kalau China akan mengambil alih peran Pakistan, mungkin tidak, ya. China tetap akan memainkan peran di belakang layar dan hanya mungkin akan tampil lebih kelihatan ya di masa yang akan datang. Semisal misalnya kalau perundingannya fokus kepada isu penghasil uranium, China akan menjamin bahwa komitmen itu bisa dilakukan oleh Iran gitu ya, termasuk kemudian pembahasan terkait siapa yang akan mengontrol 440 kg uranium sudah diperkaya gitu ya. Itu mungkin akan ke depan ya, perlu menonjol ke depan, dan Iran mungkin akan happy untuk satu itu gitu. Nah, yang terkait dengan Hormuz mungkin agak lebih berat ya, karena posisi Iran cukup keras di dalam isu Selat Hormuz. Karena itu leverage utama sebelum berunding kan kontrol atas Selat Hormuz yang dampaknya luar biasa sudah ke seluruh dunia. Itu mungkin sedikit berat gitu, dan Trump tahu itu. Lalu berharap bahwa justru karena berat ini kebutuhan untuk mendekati China, menekan Iran menjadi sangat besar dengan berbagai macam cara. Termasuk ini yang dimau oleh Trump adalah pembatasan pembelian minyak dari Iran. Itu maunya Trump ya. Dan selama ini kenapa Iran bisa survive? Karena akan ada pembelian yang di luar apa istilahnya pasar ya, yang terbuka gitu. Shadow shipping gitu ya. Itu kan yang dilakukan Iran sehingga dia perekonomiannya tetap bisa bertahan. Dan maunya Trump kalau itu dikurangi atau bahkan ditutup, mungkin dalam jangka waktu tertentu perekonomian Iran akan lumpuh sehingga tidak bisa melanjutkan perang. Itu maunya Iran ya. Maunya Amerika Serikat mendesak Cina supaya menekan Iran membuka Selat Hormuz. Itu relatif lebih sulit ya. Tetapi sekali lagi situasi buntu gitu ya, dan kita berharap bahwa tanggal 13 sampai 15 ada inisiatif terobosan ya yang bisa muncul di dalam pertemuan antara Xi Jinping dengan Trump. Moga-moga ya. Dan itu menjadi arah yang lebih baik ke depannya gitu. Oke, kalau kita lihat kan pihak-pihak yang saat ini muncul, Rusia, Tiongkok, kemudian Pakistan, nampaknya punya tendensius lebih ke arah Iran. Saya boleh dikoreksi kalau saya salah. Menurut Anda, Mas Julius, apakah ada pihak lain yang kemudian ke depan akan mengambil alih sebagai kunci mediator yang pihaknya lebih netral dibandingkan ketiga negara tersebut? Ya, kita harus mengakui bahwa isunya tidak mudah ya, isunya sangat berat. Sehingga perlu mediator yang sangat tangguh ya, sangat lihai, yang sangat mahir gitu ya.
prasyarat netral ini memang selalu menjadi pertanyaan gitu ya. Kalau tadi disebut apakah Pakistan cenderung ke Iran, untuk Iran enggak gitu ya. Di perundingan pertama kan lebih cenderung peran Pakistan adalah membawa pesan dari Amerika Serikat disampaikan apa adanya ke Iran gitu ya, seperti seolah memaksakan gitu ya. Itu yang dilakukan oleh Pakistan dan cukup alasan Iran menuduh bahwa Pakistan tidak netral. Itu kan sudah disampaikan secara terbuka gitu. Jadi tidak betul juga tuduhan Uni Emirat Arab menyebut bahwa Pakistan condong ke Iran. Ya. Nah, memang punya kepentingan ya gitu ya, bahwa berbatasan secara langsung iya gitu ya, bahwa ada historis, sosiologis iya gitu ya. Tadi Mas Tommy juga sudah menyebut di antaranya gitu ya. Nah, sekarang siapa yang lain gitu? Saya membayangkan dari awal untuk isu yang berat itu tidak cukup satu negara ya. Tidak cukup Pakistan ya yang terlibat gitu ya. Sebelumnya kan Oman ya, dan Oman cenderung pro Amerika Serikat itu kan kelihatan ya. Lalu kemudian banyak negara juga melihat Qatar ya. Qatar kan perannya cukup besar di Timur Tengah ya. Dan posisinya mungkin lebih baik kalau soal netralitas, mungkin lebih baik gitu. Nah, persoalannya apakah diterima kemudian oleh Iran gitu, itu sisi yang kita harus bertanya. Karena kenapa tidak lagi Oman? Karena Oman kan salah satu negara yang terdampak gitu ya secara langsung dari perang antara Amerika Serikat dan Iran gitu. Dan sementara Pakistan kan posisinya tidak menjadi korban serangan Israel ya, sebagai strategi untuk melumpuhkan serangan Amerika Serikat melalui basis militer di negara-negara Teluk gitu. Nah, ya saya berharap sebenarnya kolektif ya, dan mungkin ini cara-cara yang menuju ke sana mungkin ya. Kalau kita lihat komunikasi ke Putin, sebelum ke Putin dia ke Oman gitu ya, membahas tentang pengelolaan Selat Hormuz di masa yang akan datang. Karena kan Selat Hormuz di antara Oman dan Iran ya. Jadi kenapa tidak dibahas bersama-sama, dikelola bersama-sama di masa yang akan datang. Setelah itu baru ke Rusia ketemu Putin, setelah ketemu Putin lalu kemudian ke Cina gitu. Dan ini cukup strategis gitu. Nah, kita tidak tahu move berikutnya dari Iran, apakah dia akan ke Eropa Barat misalnya gitu. Termasuk saya sebut Perancis dan Inggris gitu. Dan barangkali dia akan kembali ke situasi negosiasi tahun 2015 gitu ya. Ketika JCPOA disepakati ya di 2015 yang dibatalkan juga oleh Trump. Terlihat bahwa di situ 5 negara anggota tetap di KPBB kan ada di dalam ruang perundingan ya, dan menjadi penjamin yang sangat penting. Nah, ini kita lihat ke depan mungkin Iran sengaja mengulur-ulur waktu gitu, sambil menggalang dukungan yang lebih kuat gitu ya, untuk memastikan bahwa kalau nanti ada kesepakatan di isu yang sangat berat termasuk Selat Hormuz dan uranium, Iran akan tetap mendapat jaminan bahwa itu akan dieksekusi ya, dan Amerika Serikat jadi percaya kalau dapat dukungan, kalau Iran mendapat dukungan yang cukup banyak ya dari negara-negara yang cukup berpengaruh di politik internasional. Ya, Mas Tommy, apakah Eropa lebih cocok menjadi juru kunci perdamaian Amerika Serikat dan Iran? Kalau saya melihatnya, ya itu bisa, itu kemungkinan itu bisa. Cuman saya coba melihatnya kembali kepada Selat Hormuz itu tadi. Pertanyaannya adalah kenapa Iran begitu kekeh ya memegang Selat Hormuz? Ya. Apa yang hendak dicapai? Tentunya pertama menekan Amerika untuk menghentikan serangan. Sekarang serangan sudah berhenti, lalu terus memberikan tekanan agar Amerika juga mencabut blokadenya. Tetapi apakah seandainya Amerika menghentikan blokade masih cukup? Saya kira ada satu lagi, itu juga sudah disampaikan oleh Iran, yaitu soal ganti rugi ya, ganti rugi akibat perang. Tentu itu yang juga sangat diinginkan oleh Iran. Makanya kemudian juga Selat Hormuz ada fee-nya gitu ya, sekitar $2 juta itu. Itu sebenarnya bagian juga dari itu. Nah, untuk mendapatkan yang kedua itu sebenarnya salah satu yang bisa dipakai adalah nuklir dalam beberapa laporan. Artinya nuklir sebagai alat untuk alat tawar agar sanksi dicabut. Ketika sanksi dicabut, tentu itu akan membantu sekali bagi Iran untuk bangkit kembali setelah melewati perang ini. Ya. Jadi tujuan dari Hormuz saya kira adalah salah satu yang paling penting selain agar Amerika mencabut blokadenya adalah bagaimana mendapatkan semacam ganti rugi dari perang tersebut. Itu yang harus diperoleh oleh Iran.
Nah, dalam konteks itu kemudian karena ini udah fase berikutnya dari perang, tadi sudah kita bahas cukup dalam, ada beberapa aktor yang bisa terlibat. Pertama, soal isu nuklir untuk kaitannya dengan pencabutan saksi, memang jelas harus melibatkan banyak pihak, termasuk seperti perjanjian nuklir Iran tahun 2015 itu kan melibatkan sejumlah negara yang cukup penting di sana untuk menjamin. Lalu yang kedua adalah bagaimana memastikan juga proses-proses ini terjaga. Inilah yang kemudian Iran juga membutuhkan banyak pihak agar kemudian dia tidak semata-mata berhadapan dengan Amerika Serikat. Dia membutuhkan juga Eropa, tapi satu sisi Eropa juga berkepentingan untuk memastikan juga agar Selat Hormuz menjadi terbuka. Jadi tampaknya saya kira dalam perjalanan ini masing-masing pihak sudah mulai muncul dan kemudian sama-sama untuk membuka kembali Selat Hormuz. Sementara pada satu sisi Iran juga bisa mendapat apa yang diinginkannya, yaitu pertama blokade Amerika Serikat berakhir, dan yang paling penting adalah semacam ganti rugi perang. Ya. Jadi memang ini jalannya masih panjang dan tentunya bertahap ya untuk mencapai kesana. Ya, tapi kan yang jelas Iran sudah bertemu dengan Tiongkok dan Donald Trump nanti akan bertemu dengan Tiongkok. Apakah Anda melihat nantinya Tiongkok akan memanfaatkan pengaruhnya dalam situasi ini? Saya masih ke Mas Tommy. Oke, pertama yang harus diperhatikan oleh Cina dalam hal ini ialah dia memastikan dirinya menjadi mitra yang bisa diandalkan. Karena dia tidak ingin tampil seperti Amerika yang berkesan kemudian sekutunya di Timur Tengah cukup dirugikan dengan kondisi ini. Nah, untuk memastikan itu dia harus bisa memberi jaminan pada Iran bahwa dengan bersama Cina dia tidak akan menderita kekalahan yang makin besar. Setidaknya mungkin ada beberapa hal yang diinginkan oleh Iran tercapai, antara lain soal ganti rugi dan juga mungkin keamanan dalam hal perdagangan dan sebagainya. Tapi satu sisi Cina juga memastikan bahwa dia dalam konflik ini dia bisa diandalkan oleh dunia. Maksud saya dunia itu kan harga minyaknya lagi tinggi, tentu inginnya rendah. Nah, dia juga harus mengambil peran bahwa dia bisa membuka Selat Hormuz. Jadi sebagai Cina sebagai negara rising power itu harus menampilkan peran itu. Dia tidak bisa terlalu memihak Iran sehingga kemudian terkesan bahwa dia juga setuju Selat Hormuz sampai ditutup terus-menerus. Tentunya tidak. Tentunya dia harus menunjukkan bahwa ya, saya tahu bahwa banyak negara Asia yang kesulitan minyak, maka saya juga akan membantu itu. Jadi ini peran-peran yang menurut saya akan diperhatikan oleh Cina. Dan Cina tentu tidak akan meniru jalur Amerika yang kemudian koersif dan sebagainya. Dia akan menampilkan sebagai kekuatan besar atau great power yang sangat lunak gitu ya. Oke, kalau gitu saya mau ke Mas Julius. Seberapa besar pertanyaan besarnya Mas Julius peluang mediasi yang akan dilakukan ke depan? Ya, jalannya masih panjang gitu ya, dan kelok-kelok ya, berliku-liku gitu ya. Tidak lurus gitu ya kepada satu isu saja, tapi kemudian bisa ke isu yang lain. Dan ini yang kita sedang saksikan dari perundingan yang sudah terjadi sebelumnya di Islamabad, gitu. Lalu kemudian perundingan yang kemudian tertunda. Gitu. Dan kalau kita perhatikan dari usulan-usulan yang disampaikan oleh masing-masing pihak, itu kan berkelok-kelok dalam pengertian satu waktu menekankan aspek uranium gitu ya, lalu kemudian bergeser ke Hormuz, Selat Hormuz gitu. Lalu sekarang yang ditekankan oleh Iran lebih ke jaminan tidak akan ada perang lagi ke masa depan. Itu kan kelok yang lain ya, tikungan yang lain gitu ya. Jadi seolah-olah agenda utama Amerika Serikat terkait dengan pengayaan uranium diabaikan gitu atau ditelikung dengan isu satu Selat Hormuz, lalu kemudian jaminan tidak ada perang di masa depan gitu ya, termasuk juga di negara-negara sekutu Iran, Israel tidak lagi menyerang Lebanon. Itu kan satu paket yang sangat besar ya. Keamanan kawasan menjadi sangat penting dan itu menjadi sesuatu yang Trump, I didn't like it ya. Saya tidak suka sama sekali dengan tawaran yang tiba-tiba melenceng dari ekspektasinya gitu ya. Tetapi apapun, sekali lagi saya kembali ke poin saya, komunikasi masih berlangsung. Pakistan memainkan sebagai channel diplomatik gitu yang saya kira cukup efektif.
sekalipun hanya sekedar menyampaikan pesan pertama dari Trump ke Iran, kemudian Iran merespon dan disampaikan melalui Pakistan, itu bagaimanapun harus diapresiasi kalau saya melihat yang dilakukan oleh Pakistan, mediator sebagai pembawa pesan. Harapan kita tuh saja bisa lebih besar dari itu gitu. Orang lihat sebetulnya ada satu kontribusi penting dari Pakistan terkait dengan gencatan senjata gitu. Dan itu diakui dan disampaikan oleh Trump atas desakan Pakistan gitu ya. Trump menyepakati untuk melakukan gencatan senjata tanggal 8 April. Itu orang melihat itu poin menarik gitu ya, poin penting yang berhasil disampaikan oleh Pakistan sebagai mediator. Nah, sekali lagi saya juga menekankan isunya berat gitu ya. Dan sekarang mediatornya memainkan peran seperti apa gitu. Harus diakui membangun titik temu dalam pengertian substantif memang tidak mudah gitu. Apalagi isunya kan tadi saya sebut berbeda pada tikungan yang lain gitu ya, pada waktu yang lain gitu ya, bergeser dari waktu ke waktu gitu. Dan dalam konteks ini tetap maksimalis gitu ya, berharap sebetulnya di tikungan yang berbeda akan menurunkan tuntutannya gitu. Tetapi yang terjadi kan di kelokan yang lain justru naik gitu ya. Ini yang kita lihat dari Iran, respon Iran atas usulan 14 poin perdamaian yang diajukan oleh Trump gitu ya. Saya kira clear gitu ya, sesuatu yang tidak expected ya, tidak diharapkan oleh Trump ya. Oke, Iran terkesan mengabaikan poin utama yang diajukan oleh Trump. Lalu menurut Anda, Mas Tommy, apa peran mediator yang paling penting dalam proses negosiasi untuk mempertemukan keduanya, kepentingan keduanya? Yang paling penting selamanya ya dalam proses negosiasi tentunya adalah harus ada kompromi tentunya di sini. Kalau saya lihat hal yang paling pokok di sini bagi Trump itu pertama, Selat Hormuz itu terbuka gitu ya. Cuman terbukanya seperti apa gitu. Kemudian bagi Iran blokadenya dicabut, blokade Amerika dicabut. Lalu kemudian dia juga mendapatkan teori perang. Nah, ini yang harus dicarikan titik temunya oleh mediator atau siapapun yang membantu memediasi kedua belah pihak. Jadi satu sisi target atau tujuan Amerika Serikat dalam hal ini Trump tercapai, yaitu harga minyak dunia bisa kembali katakanlah mungkin di bawah $100 atau sekitar 80 mendekati 90 sehingga kemudian tekanan domestik juga tidak terlalu besar. Tapi satu sisi Iran juga dapat kompensasi dari hal itu, yaitu bahwa pertama dia bisa lagi mendapatkan pemasukan, perdagangannya lancar. Lalu yang kedua ancaman itu tadi, ancaman perang itu juga mengecil. Dia harus mendapatkan itu dan dia tentunya harus berbicara pada negara-negara yang menjadi mitranya, saya mau ini. Titik temunya adalah menurut saya Iran harus mendapatkan apa yang diinginkannya, walaupun tidak semuanya. Sedangkan Amerika juga merasa pasti bahwa harga minyak akan turun. Gitu. Okay. Seperti itu yang harus dilakukan mediator. Tentu sangat tidak mudah. Mas Yulis, apakah betul Selat Hormuz menjadi semata-mata topik utama dalam negosiasi ini? Tapi tahan dulu, dijawab nanti seusai jeda. Breaking News Kompas TV masih akan kembali.
Terima kasih Anda masih di Breaking News Kompas TV. Militer Israel terus melancarkan serangan besar-besaran terhadap 40 lokasi yang diduga milik Hizbullah di seluruh Lebanon Selatan. Rekaman yang dirilis oleh militer Israel menunjukkan serangan udara menghantam beberapa daerah di dekat perbatasan Lebanon. Tentara Israel menyebut serangan itu menargetkan pusat komando, lokasi peluncuran dan fasilitas lain yang digunakan oleh Hizbullah untuk merencanakan serangan terhadap pasukan Israel. Mereka juga melaporkan bahwa 10 pejuang Hizbullah tewas dalam operasi terpisah di sepanjang perbatasan. Israel juga menggunakan bom fosfor putih di daerah Yahmur al-Shakif di Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Pesawat tempur Israel juga melancarkan serangkaian serangan udara di kota Hiam di Lebanon Selatan. Rekaman yang diambil setelah serangan menunjukkan asap tebal naik dari daerah sasaran dan bom fosfor putih menghasilkan senyawa kimia yang menyebabkan luka bakar parah pada kulit dan tubuh korban. Penggunaan bom fosfor putih di area berpenduduk padat dikecam luas oleh komunitas internasional dan kelompok HAM karena zat ini dapat menyebabkan cedera mengerikan dan penderitaan yang berkepanjangan. Saudara, duka menyelimuti desa Haret Saida, Lebanon pasca serangan udara Israel yang menewaskan warga di desa itu. Upacara pemakaman dilakukan sehari setelah Israel melancarkan serangan di desa-desa dekat Pelabuhan Sidon. Setidaknya 7 orang termasuk seorang bayi tewas dan 15 orang lainnya terluka. Serangan udara pada hari Sabtu lalu menandai eskalasi lain sejak gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah mulai berlaku pada 17 April. Kelompok Hizbullah melancarkan serangan balasan ke pangkalan militer Israel di selatan Naharia sebagai balasan atas tewasnya komandan pasukan elit Hizbullah. Hizbullah menyebut mereka menargetkan pangkalan militer tersebut dengan rentetan roket hingga drone peledak. Menurut pasukan pertahanan Israel, roket-roket tersebut berhasil dicegat atau mendarat di area terbuka dan tidak ada korban jiwa. Saudara, sampai saat ini negosiasi Amerika Serikat dengan Iran masih buntu. Menurut Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, dan Anton Aliabas, pengamat militer CIDE, diduga ada skenario Amerika Serikat dan Israel yang memang ada kesengajaan untuk tarik ulur negosiasi, meskipun sudah meminta bantuan negara lain seperti Tiongkok dan Pakistan sebagai penengah. Berikut kita simak cuplikan ulasannya bersama Audrey Chandra di program Sapa Indonesia Malam. Jika Iran ini menginginkan kompensasi perang, kedaulatan atas Selat Hormuz, pencabutan sanksi dan juga pembebasan aset yang sempat dibekukan oleh Amerika. Kemudian Trump menolak proposal balasan Iran. Ini sebenarnya Trump menolak semuanya atau satu demi satu yang dia tolak? Nah, ini yang kita belum tahu ya, apakah menolak untuk keseluruhan atau bagian-bagian tertentu. Tapi ini adalah tugas dari Pakistan sebagai mediator untuk kemudian mencoba untuk melihat. Kan sudah ada proposal yang disampaikan oleh pihak Iran dan kemudian ada respon dari Amerika Serikat. Nah, sekarang dari pihak Iran, dari pihak Pakistan, kalau mereka melakukan mediasinya, maka mungkin diajak untuk bertemu, dan di mana yang menjadi permasalahan yang kemudian apakah dari pihak Iran bisa diturunkan tuntutannya, dan dari pihak Amerika tentu kalau misalnya dia menolak kan nol, berarti dia harus naik. Jadi dalam proses perundingan itu seperti itu, jadi putaran. Tapi kalau saya melihat skenarionya bisa saja terjadi seperti itu, terus kemudian nanti ada kesepakatan dan kemudian perdamaian abadi akan muncul. Tapi yang kedua adalah mereka tidak bisa sepakat. Dan kalau mereka tidak sepakat, pertanyaannya adalah apakah Trump akan menyerang Iran kembali. Kalau misalnya menyerang, tentu dia harus memikirkan mengenai masalah anggaran, persetujuan dari Kongres, approval dari rakyatnya, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, yang paling mungkin terjadi adalah gencatan senjata. Kan selama ini tidak pernah ditentukan batasnya oleh Trump. Jadi dibuat status quo seperti sekarang.
ya, di mana memang ya sudah seperti sekarang gantung ya aja serangan. Iya, seperti Rusia dengan Ukraina kan sekali-sekali aja serangan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah ini juga kemudian Israel menjadi penentu juga syarat AS dan Iran ini bisa damai atau sama-sama menerima proposal perdamaian ini? Apakah Israel artinya turut campur juga? Karena memang sejak awal kan Israel juga ikut turut campur. Ya, tapi Israel kan tidak mungkin berhadapan langsung dengan Iran, karena Iran pasti tidak akan mau. Jadi kepentingan Israel itu ada di Amerika Serikat, dan Iran ingin agar Amerika Serikat mengendalikan Israel, misalnya terkait dengan penyerangan terhadap Lebanon. Jadi Iran akan menuntut pada Amerika Serikat penyerangan Israel akan segera dihentikan. Tapi kalau misalnya yang tadi saya katakan status quo itu, pasti Israel kan tidak suka, sehingga dia akan terus menyerang Lebanon, dan ini yang membuat Iran akan melakukan serangan misalnya ke Israel atau lewat Hezbollah dia menyerang ke Israel. Dan bagi saya ini jelas ada sebuah kekhawatiran gitu. Jadi memang juga ketika ngomong tentang skenario, saya juga sepakat dengan Prof. bahwa jangan-jangan skenario paling tinggi itu yang terjadi saat ini itu adalah memang kebuntuan ya. Jadi kebuntuan seperti ini, kebuntuan yang berkepanjangan dengan disertai insiden sporadis. Kenapa harus sporadis? Karena dengan begitu Trump untuk mudah untuk ngeles. Ini Trump itu kan paling jago ngeles gitu ya. Tapi untuk kita lagi tidak berperang gitu loh. Jadi ada serangan-serangan kecil saja, dan itu memang sah-sah saja gitu untuk ketika posisi ini. Ya. Tapi apakah pertanyaannya Israel berani nih langsung menyerang Iran, kemudian Amerika nggak tahu? Ya, selama ini gitu ya, selama ini yang paling banyak berperang itu kan memang Amerika Serikat gitu. Yang namanya Israel itu kan hobinya cuma manas-manasin, mancing, tabur, Amerika yang maju, dan itu kan memang yang selalu dilakukan oleh Israel. Kalau misal kita bicara waktu itu perang Irak tahun 2003 misalnya, apakah kontribusi Israel besar untuk mengirimkan pasukan? Enggak, jawabannya. Israel itu memang hobinya mancing mancing musuh, kemudian ketika musuh marah, Amerika yang maju, dan ini kan memang yang selalu dilakukan oleh Israel gitu. Jadi Israel ini memang hobinya untuk seperti itu. Kalau misalnya spoiler gitu. Jadi kalau misalnya itu dia selalu akan melakukan itu. Tapi kalau sekarang itu mereka, jadi Netanyahu dan Trump itu sama-sama pada posisi menolak respon baru yang diberikan oleh Iran gitu, dan Israel jelas mereka pengen mengeksersis bagaimana ide untuk menyerang Iran di daratan itu adalah menjadi kenyataan gitu. Jadi itu yang memang yang diinginkan oleh Israel, karena bagaimanapun juga permintaan Iran terkait perdamaian di segala lini pertempuran itu sulit bagi Israel untuk diterima, apalagi sementara ketika kita bicara tentang perang antara Amerika Serikat dengan Iran, Israel kan bukan partisnya gitu. Jadi yang selama ini itulah Amerika Serikat dengan Iran itu kan menjadi menarik ketika kita bicarakan tentang konstelasinya, Mbak Audrey. Ketegangan Iran dan Amerika Serikat belum menunjukkan tanda mereda, dengan dampak yang mulai terasa hingga level global. Lalu seperti apa skenario ke depan dan apa yang perlu menjadi perhatian publik? Kita akan kembali membahasnya bersama pakar hubungan internasional Universitas Parahyangan, Julius Purwadi, dan juga wartawan senior harian Kompas, Mas Antonius Tommy Trinugroho. Sebelum kita bicara soal serangan Israel ke Lebanon, kita akan lanjutkan pertanyaan terakhir tadi, Mas Julius. Singkat saja, apakah betul Selat Hormuz menjadi fokus utama dalam isu perdamaian? Ya, dalam perspektif global, di mana kita melihat kepentingan seluruh masyarakat internasional, Hormuz itu kan pertaruhan yang sangat besar ya, sehingga perhatian yang perlu diberikan dengan memadai adalah Selat Hormuz. Itu saya kira sangat real ya. Saya kira dan semua masyarakat dunia merasakan, termasuk di Indonesia. Kenaikan harga BBM itu kan kita semua merasakan ya gitu ya. Lalu kemudian juga terkait dengan kenaikan bahan-bahan pangan gitu ya, pupuk gitu, itu saya kira sangat real. Nah, dalam perspektif dampak global gitu, saya kira Selat Hormuz harus menjadi perhatian yang sangat besar. Nah, namun apakah itu kedua belah pihak melihat hal yang sama gitu. Nah, hari ini termasuk respon dari Iran itu kan juga sangat jelas bahwa bukan Selat Hormuz yang dimulai oleh Amerika Serikat, bukan semata-mata Selat Hormuz, atau itu yang utama gitu. Karena buat Amerika Serikat dan nanti juga Israel itu adalah isu nuklir. Sejauh Iran masih belum menyerah untuk tidak lagi mengembangkan pengayaan uranium,
sejauh itu pula ancaman senjata pemusnah massal akan dipakai oleh Iran itu tetap eksis. Nah, ini kan nggak nyambung ya antara perspektif global terkait dengan dampak penutupan Selat Hormuz dengan ancaman yang dibayangkan oleh Amerika Serikat dan Israel terkait dengan senjata pemusnah massal yang kemungkinan bisa dibuat oleh oleh Iran. Ya. Oke, kalau gitu saya mau beralih ke Mas Tommy soal serangan Israel ke Lebanon di tengah gencatan senjata, kemudian juga negosiasi Amerika Serikat dan Iran. Apa kepentingan Israel terus menggempur Lebanon? Saya hanya ingin menunjukkan memperlihatkan bahwa memang ada sebenarnya dua kepentingan yang berbeda antara Amerika Serikat dan Israel. Ini tampak satu sisi Amerika Serikat sangat ingin ada semacam kesepakatan dengan Iran agar harga minyak dunia turun, lalu Selat Hormuz dibuka dan sebagainya. Sedangkan Israel kepentingannya bukan itu. Kepentingan Israel tetap sejak awal yaitu melemahkan Iran dan bahkan mungkin dalam konsepnya adalah mengganti rejim di Iran dan menghancurkan proksi-proksi Iran di kawasan, termasuk di sini Hizbullah. Itulah sebabnya kenapa Israel terus menyerang Hizbullah. Satu sisi Iran juga memahami ini sehingga dia menjadikan isu Hizbullah dan proksi-proksinya itu dalam pembicaraan atau negosiasi dengan Amerika Serikat. Jadi memang ada dua hal yang berbeda. Inilah yang membuat sebenarnya apa yang terjadi ini sebenarnya sangat rapuh ya menurut saya, sangat-sangat rapuh. Itu bisa saja kemudian apa yang terjadi di Lebanon membuyarkan semuanya. Sedangkan satu sisi Amerika juga tentunya ingin buru-buru segera Selat Hormuz dibuka. Tapi ketika Lebanon terus diserang itu bisa menjadi sesuatu yang membuyarkan sekali lagi membuyarkan apa yang menjadi rencana Trump. Jadi ini sebenarnya fase yang menarik. Tapi sejauh ini saya kira yang masih mengemuka adalah soal Selat Hormuz, soal kemudian blokade Amerika Serikat. Tetapi dalam jangka panjang akan semakin berbeda itu antara Amerika Serikat dan Israel, gitu ya kepentingannya. Dan itu yang mungkin akan menjadi sulit dijembatani. Karena dalam jangka panjang pada akhirnya Israel kan menghendaki agar Iran yang seperti sekarang itu tidak ada, gitu kan seperti itu. Ya. Nah itu yang terbukti sulit untuk diwujudkan oleh Israel karena Iran cukup saya kira sangat tangguh ya. Oke, Mas Tommy, Anda adalah wartawan Desk Internasional Harian Kompas, betul? Beberapa tahun yang lalu ya, sampai sekarang juga tentunya masih melakukan itu semua walaupun sudah tidak spesifik itu. Oke. Tapi secara spesifik Anda memantau pergerakan konflik Amerika Serikat dan Iran saat ini, yang juga ingin kami tahu apa sesungguhnya fokus Harian Kompas menyikapi perang Amerika Serikat Iran, kemudian juga serangan-serangan Israel ke Lebanon. Tentunya ini bagi Harian Kompas akan melihat ini merupakan sesuatu yang sangat penting karena kerugiannya jelas dirasakan oleh semua pihak, terutama dalam hal ini Indonesia, soal harga dan sebagainya. Lalu yang kedua, cita-cita perdamaian sejati di Timur Tengah semakin sulit terwujud karena menunjukkan bahwa perbedaannya itu begitu tajam. Dan tentunya Harian Kompas menghendaki agar perdamaian selalu atau negosiasi damai selalu menjadi jalan yang digunakan. Apa yang sudah terjadi selama ini menunjukkan jalan kekerasan memang sulit diperkirakan ujungnya seperti apa. Perang itu kan sulit diperkirakan apa dinamikanya sebenarnya. Oke, baik. Saya mau ke Mas Yulis. Kalau begitu Mas Yulis, kita melihat bahwa Israel terus menggempur Lebanon Selatan, khususnya klaim menyerang Hizbullah. Apakah Anda melihat bahwa serangan terus-menerus ini akan memicu dampak konflik yang panjang atau membuka potensi terbukanya perang? Ya, bisa ya membuka potensi perang ya yang lebih dahsyat, itu bisa jadi. Tetapi fakta yang kita lihat kasat mata itu kan apa yang dilakukan Israel terus menggempur Lebanon Selatan dalam kampanyenya untuk melumpuhkan Hizbullah gitu. Dan itu nyata bahwa Israel itu memang negara yang sangat melecehkan gencatan senjata gitu. Gencatan senjata yang sudah disepakati bahkan sudah disponsori oleh Amerika Serikat. Jangan lupa itu gitu. Dan gencatan senjata itu nanti akan berlangsung sampai pertengahan bulan ini, 2-3 hari lagi lah berakhir. Mungkin akan diperpanjang lagi.
Nah, sebetulnya apa sih artinya gencatan senjata kalau serangan itu masih tetap dilakukan? Ini negara yang kelihatannya, maaf ya, punten jahat sekali ya gitu. Dalam konteks gencatan senjata masih aja menggempur. Dan korbannya kan manusia, termasuk warga sipil. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya juga melihat bahwa Israel adalah negara yang sangat melecehkan forum multilateral, termasuk PBB dan DKPBB. Jangan lupa di situ masih ada UNIFIL yang tugasnya adalah untuk menjaga perdamaian. Dan seharusnya gitu, kalau Israel menghormati PBB, dia juga menghormati UNIFIL, tidak lagi melakukan serangan-serangan. Nah, ini yang kita harus saya kira cukup kritis ya melihat Israel. Jangan-jangan biang keladi dari semua persoalan di Timur Tengah dan bahkan di dunia ini itu ujung-ujungnya atau di hilirnya itu adalah Israel. Nah, apalagi hari ini kan kita melihat kemarin ya Netanyahu menyampaikan di wawancaranya dengan CBS menyebut dengan sangat terbuka bahwa perang antara Iran dan Amerika Serikat belum berakhir, termasuk Israel menjadi bagian di dalamnya. Dan belum berakhir kalau ancaman nuklirnya belum berhasil dinetralkan. Itu sangat terang benderang Netanyahu menyebutnya gitu. Konflik tidak bisa dianggap selesai selama Iran masih memiliki stok uranium yang diperkaya dan fasilitas pengayaan yang utuh masih ada di sana sehingga harus dihancurkan. Nah, lalu kemudian tuntutan pembersihan uranium itu menjadi harga mati, harus dikeluarkan secara fisik dari Iran, itu juga disampaikan oleh Netanyahu. Jadi 440 kg harus dikeluarkan sekarang gitu ya, untuk mencegah potensi Iran menjadikan senjata nuklir. Dan yang saya kira cukup mencengangkan adalah disampaikan oleh Netanyahu tiap hari berkoordinasi dengan Presiden Trump. Dan menyatakan koordinasi itu dilakukan secara penuh gitu ya, terkait dengan tujuan serangan yang disebut adalah untuk melumpuhkan kemampuan nuklir Iran, tapi plus juga kemampuan militer, termasuk membangun rudal-rudal yang bisa menghancurkan Israel. Nah, jangan-jangan sebetulnya kenapa Presiden Trump berkali-kali nyebut bahwa isu pengayaan uranium itu adalah harga mati untuk perundingan, Iran tidak boleh lagi mengembangkan pengayaan uranium, itu menjadi itu sebetulnya di balik layar itu ada Netanyahu gitu ya, yang membuat ruangnya menjadi sangat sempit untuk Trump untuk menurunkan posisi maksimalisnya gitu. Jangan-jangan sebetulnya biang keladinya kalau kita ngelihat ini ya gitu. Dan kalau kita ngelihat lebih jauh lagi, memang Israel pasti tidak happy karena ada Iran yang masih cukup kuat, dan karena ada Iran, Israel menjadi ada kekuatan penyeimbang gitu. Dan apa bahaya yang lebih lanjut? Gaza sudah ditaklukkan gitu ya, tinggal Hamas dilucuti. Target berikutnya adalah Hizbullah harus dilucuti gitu ya. Sebagian Lebanon sudah dikuasai oleh Israel, dan ini yang kita khawatirkan dengan mimpi besar untuk membentuk yang disebut Greater Israel yang lebih luas. Nah, itu yang kita khawatirkan ya. Jadi perundingan itu bisa menjadi lambat antara Amerika Serikat dan Iran gitu, sebetulnya karena ada ambisi-ambisi besar, impian-impian besar yang harus diwujudkan gitu. Dan saya menyebut Israel dalam hal ini. Anda mau katakan Israel menjadi duri dalam daging di tubuh Amerika Serikat maupun tubuh global? Singkat saja. Duri dalam daging yang sangat tajam ya, yang sangat perih gitu ya. Dan dampaknya saya kira kita sudah ngerasain lah. Seluruh dunia kenapa menanggung duri yang sangat tajam itu. Sudah ditangkap poinnya. Saya mau ke Mas Tommy. Mas Tommy, dengan melihat pola konflik Amerika Serikat-Iran, apakah Anda melihat saat ini dunia sedang menuju babak baru rivalitas blok kekuatan global? Kalau secara global saya kira tetap temanya adalah persaingan Amerika Serikat dengan Cina. Ini sebenarnya apa yang terjadi di Timur Tengah ini, khas Timur Tengah, betul sekali, itu adalah ada Israel, ada Iran, kemudian Amerika Serikat bermain di situ dalam arti dia membela Israel sekaligus berkepentingan untuk dalam konteks itu tadi persaingannya dengan Cina. Jadi sebenarnya persaingan utama kita saat ini adalah Amerika Serikat dan Cina. Anda melihat masih pola kekuatannya adalah antara Amerika Serikat dan Cina. Kalau gitu saya mau ke Mas Julius. Mas Julius, siapa yang paling diuntungkan kalau konflik ini terus berlangsung? Betulkah Amerika Serikat dan Tiongkok saja? Semua tidak ada yang diuntungkan. Semua mengalami kerugian yang sangat besar ya. Secara ekonomi itu kan sangat real.
Nah, banyak analisa menyebut China ya, China di atas angin, dapat keuntungan yang besar ya gitu dari konflik ini, yang artinya pesaing China untuk berpengaruh global itu menjadi berkurang, paling tidak ya gitu. Tetapi kok saya melihat dari perspektif yang lain, bahkan China pun sangat mengeluh ya terkait dengan dampak penutupan Selat Hormuz gitu ya. Artinya kan suplai energinya juga terhambat gitu ya, dan dampak-dampak selanjutnya itu dirasakan gitu. Nah, kalau dari sisi geopolitik barangkali mungkin ya, kalau kita ngomong geoekonomi mungkin semuanya mengalami kerugian. Geopolitik mungkin ya gitu. Estimasi kan menyebut bahwa di tahun 2030 perekonomian Amerika Serikat akan disamai oleh Tiongkok. Lalu tahun 2050 perekonomian China akan menjadi nomor 1 di dunia gitu. Dan kita kebayang nanti apa yang akan terjadi ketika sebuah negara memiliki perekonomian terbesar. Mirip-mirip yang dilakukan Amerika Serikat pada hari ini gitu. Dan Amerika Serikat tampaknya membaca itu, terutama Trump ya, membaca bahwa 20 tahun itu sangat pendek ya, di mana China akan menjadi kekuatan penuh gitu secara geopolitik ekonomi ya, seperti itu. Nah, saya sepakat dengan Mas Tommy pada akhirnya gitu, pesaing besar saat ini adalah Amerika Serikat dan Tiongkok, clear. Kemarin Venezuela sudah dilumpuhkan gitu, lalu kemudian Iran sekarang juga dilumpuhkan, maunya dilumpuhkan dalam strategi untuk mencegah 20 tahun lagi Cina akan menjadi pemain paling besar di level internasional. Oke, baik, saya terakhir ke Mas Tommy, singkat saja Mas Tommy, apa yang perlu disikapi global di tengah konflik yang masih terus berlanjut antara Amerika Serikat dan juga Iran? Terus mendorong pembicaraan damai, jadi selalu pembicaraan damai, karena pembicaraan damai risikonya lebih kecil, dan kalau perang risikonya besar dan ada lompatan-lompatan impulsif yang kita tidak tahu ujungnya apa. Oke. Seperti itu. Baik, terima kasih. Perang tidak ada yang diuntungkan dalam perang, dan tentu kita berharap pembicaraan soal damai ini akan menemui titik terang, dan kita akan pantau bersama kemana arah konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Terima kasih pakar hubungan internasional Universitas Parahyangan Julius Purwadi dan juga wartawan senior harian Kompas Antonius Tommy Trinugroho sudah bergabung di Breaking News Kompas TV. Selamat malam menjelang pagi, sehat selalu Bapak-bapak. Terima kasih, Selamat pagi. Selamat pagi. Saudara, Breaking News Kompas TV kami akhiri. Saya Dian Silitonga pamit. Sampai jumpa.